Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita belajar, kita harus melihat sekeliling atau sekitar kelas kita. Apakah sudah bersih semuanya atau belum? Mari kita lihat. Ya, kalau sudah bersih berarti pada pagi kali ini kita semangat untuk belajar. Semangat belajarnya, terus rajin, tambah rajin lagi kan? Baiklah. Sebelum kita masuk, Ibu ingin absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Baik, Ibu di sini ingin mengulas pada materi yang minggu lalu. Minggu lalu itu materinya tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Apa aja sih fungsi dari keragaman budaya itu? Yang pertama apa? Ya, sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua apa? Mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Yang kelima, ada mendorong inovasi kebudayaan. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya, siapa yang tadi malam belajar anak-anak? Ada yang belajar? Oke, selanjutnya kita masuk kepada konflik dalam kehidupan sosial. Nah, ada yang tahu apa itu konflik? Iya, konflik itu ada bilang apa tadi? Iya, permasalahan. Kemudian pertikaian. Ya, lalu apa lagi? Udah. Nah, sekarang Ibu lengkapin ya. Jadi, pengertian konflik itu adalah pertikaian atau pertentangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau kepada masyarakat, baik itu dalam individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok ya. Ada yang tahu nggak sih contoh pertikaian atau pertentangan antara individu dengan individu? Ada yang tahu? Ya, contohnya adalah permasalahan antara teman sesama kelas. Kalau ideanya individu dengan kelompok, ada yang tahu? Enggak? Masa nggak ada yang tahu sih? Apa ayo? Oke, antara majikan dengan pembantu atau buruh tani atau perusahaan dengan para buruh taninya. Yang ketiga ini adalah kelompok dengan kelompok. Apa sih yang berkelompok ini? Apa contohnya? Ada yang tahu? Ya, contohnya itu seperti pedagang kaki lima dengan para petugas Satpol PP atau penertib ya, penertib jalanan. Nah, kemudian apa sih faktor bisa terjadi konflik? Apa sih faktor penyebab konflik itu? Gak mungkin ada konflik kalau tidak ada faktor yang menyebabkan. Ada yang tahu itu apa faktornya? Apa aja? Iya, bagus kamu. Yang pertama ada perbedaan individu. Ada lagi apa lagi? Perbedaan latar belakang kebudayaan. Kemudian yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Nah, ada yang tahu nggak sih apa contoh dari perbedaan individu tadi? Ada yang tahu? Iya, kepada kamu. Apa itu contohnya? Ya, bagus sekali, pintar. Nah, contohnya tadi yang dibilang sebut pada temannya itu contohnya adalah perbedaan pendapat sesama teman sekelas ketika guru bertanya. Pasti kalian di pikiran kalian itu sudah memiliki pendapat yang berbeda-beda, tidak mungkin memiliki pendapat yang sama. Yang kedua, perbedaan latar kebudayaan. Apa sih contohnya? Ada yang tahu? Latar belakang kebudayaan. Nah, budaya menurutnya itu gimana di pikiran kalian? Apa yang terlintas? Berikan contohnya. Ada yang tahu? Iya, wah pintar sekali kamu. Contohnya itu tadi misalkan kita menggunakan bahasa ya atau ungkapan. Ya, contohnya kalimat kau. Nah, kau di dalam bahasa atau dalam orang Jawa itu kalimat yang sangat
sangat kasar. Nah, sedangkan dia orang Batak, kalimat kau itu sudah merupakan kalimat yang biasa-biasa saja. Nah, kemudian yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Apa sih contoh dari perbedaan kepentingan ini? Perbedaan kepentingan itu berarti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sehingga mereka terjadi sebuah konflik, dan mereka akhirnya apabila masukan mereka tidak diterima oleh para yang berkonflik tadi, mereka akan melakukan demo. Contohnya apa? Banyak loh di masyarakat. Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, contohnya itu ada sebuah desa X ya, ini ada sebuah instansi perusahaan atau instansi pabrik, dia ingin membangun pabrik di desa X tadi. Nah, tapi karena kepentingannya itu berbeda kan, kalau instansi tersebut merasa membangun pabrik itu mendapatkan atau menghasilkan sebuah menghasilkan pemasukan yang besar gitu kan. Dia membuat penting dia itu ada lapangan kerja juga, bisa menambah karyawan. Tapi bagi desa X tadi, kenapa mereka merasa dirugikan? Karena tadi tuh adanya pembuangan limbah yang mengakibatkan sungai-sungai menjadi tercemar dan kotor. Kemudian tuh berisik suaranya itu juga mengakibatkan atau merugikan masyarakat, sehingga masyarakat yang di sekitarnya itu merasa terganggu. Nah, kemudian yang terakhir adalah perubahan nilai yang cepat. Gimana sih perubahan nilai yang cepat itu? Ada yang tahu nggak sih? Nggak ada ya? Oh yaudah, sekarang ibu kasih tahu ya. Perubahan nilai yang cepat itu perubahan dari yang positif tiba-tiba ke negatif kan. Perubahan itu dia cepat sekali, seperti kayak cara berpakaian. Dulu zaman dahulu orang berpakaian itu sopan kan, tertutup. Sekarang nilai sudah berubah, sudah mengikuti ala kebarat-baratan. Nah, kemudian setelah ada penyebabnya pasti ada akibat dari konflik tadi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kalau penyebabnya yang positif itu apa? Ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Kalau yang baca buku tadi malam pasti dia tahu. Apa? Hayo. Oke, yang pertama meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Kenapa Bu? Kok bisa mereka itu malah solidaritasnya itu meningkat? Kenapa? Kan mereka sedang berkonflik. Nah, begini. Karena mereka itu berkonflik antara X dengan Y misalkan gitu kan, atau kelompok X dan kelompok Y ini sedang berkonflik. Nah, yang Z tadi, kelompok Z tadi itu ikut membantu yang misalkan yang X dibantu mereka. Nah, itu kenapa dibantu? Karena solidaritas mereka gitu. Solidaritas itu tidak perjuangan mereka itu tidak lagi memandang agama, suku, ras gitu. Yang penting mereka itu saling membantu satu sama lain untuk mendapatkan atau untuk membantu sesama kelompok anggota yang tadi. Nah, yang kedua itu ada retaknya. Ini ada yang negatif nih. Yang kedua itu retaknya hubungan antara individu atau kelompok. Yang awalnya itu harmonis ya, misalnya kamu dengan teman kamu itu awalnya itu berteman baik ya kan. Setelah ada misalkan kalian berkelompok gitu ya, tadi itu contohnya yang berkelompok, kalian dan teman-teman kelompok kalian ini kan kalian punya geng biasanya kan di sekolah. Nah, satu orang ini sedang berkonflik dengan teman yang satunya lagi ya kan. Jadi sebelum terjadi konflik kalian berteman dengan baik. Setelah terjadinya konflik malah hubungannya tidak sesolid yang sebelum terjadi konflik tadi, karena sudah ada permasalahan, jadi hubungannya sudah tidak solid lagi. Kemudian terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Iya, ada sifat sikap yang berubah ya kan. Setelah terjadi konflik tadi tidak mungkin bisa misalkan sudah dimaafin, sudah kelar konfliknya itu tidak mungkin langsung hilang. Pasti ada di dalam jiwa atau dalam hati kalian, pribadi kalian ya kan, sikapnya kalian tuh pasti berubah, perubahannya individu. Nah, yang keempat itu tadi rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa. Nah, kenapa begitu? Karena setiap terjadinya konflik pasti itu ada belah pihak mengalami konflik, keduanya pihak saling menyesuaikan, justru pasti berujung pada kekerasan fisik ya. Pasti berujung pada kekerasan fisik ya.
Contohnya ketika kemarin yang tahun-tahun lalu itu ada seperti demo antara mahasiswa dengan para pejabat, misalkan kayak pejabat DPR, bupati. Nah, itu mereka itu berdemo di depan gerbang kan, di depan gerbang DPR, entah bupati itu ibu lupa. Nah, itu ada saja yang dihancurkan oleh mereka, seperti mereka tuh karena nggak diizinkan mereka untuk masuk ke kantor itu, maka mahasiswa itu merusak pagar, mendobraknya, menggoyang-goyangkan sehingga rusak. Nah, baru melemparkan batu mengenai kaca-kaca kantor itu tersebut. Nah, itu sudah merusakkan barang-barang ya, itu rusaknya harta benda sudah dirugikan. Nah, ketika mereka tidak diizinkan masuk kan, itu ada kayak adu-adu tenaga oleh para kepolisian, ada yang sampai terinjak-injak bahkan sampai meninggal dunia. Nah, terus setelah terjadinya ada penyebabnya, ada penyebab, akibat, pasti ada cara. Nah, ada cara supaya tidak terjadi konflik. Gimana sih cara menangani konfliknya, Bu? Nah, yang pertama itu adalah menghindar ya. Yang pertama adalah menghindar. Menghindar tuh kenapa? Dia gimana ya? Menghindar atau malah menjadi seperti kayak gini loh, udah nggak usah dilanjuti konfliknya, males mengalami pertikaian atau ribut-ribut gitu biasanya gitu kan. Nah, itu menghindar supaya nggak ikut-ikutan. Yang kedua, memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak itu ada yang berusaha menghindar itu, memaksakan kehendak tuh dia pengen memaksakan diri, aku harus bisa memenangkan konflik ini gitu kan. Ada yang beranggapan seperti itu, ada yang beranggapan memaksakan kehendak udah nggak usah ikut-ikutan, atau memaksakan kehendak aku harus menang dalam konflik ini aku yang benar gitu, bukan aku yang salah gitu kan. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Nah, terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Ia khawatir apabila konflik berlanjut seorang akan terluka. Nah, ini mengikuti nasihat. Ada yang nasehatin, pihak ketiga bernasehat bahwasanya gak usah dilanjuti konfliknya, nanti banyak yang dirugikan. Nah, itu berarti salah satu pihak mengikuti kata pendapat orang lain. Yang keempat itu ada tawar menawar. Apa sih tawar menawar? Nah, di sini tawar menawar itu individu akan mengorbankan sebagian tujuan yang diminta lawan konflik, mengorbankan sebagian tujuannya juga. Jadi sama-sama berkorban. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi ini memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu dicarilah cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Nah, ini kolaborasi itu sama-sama mencari cara agar bisa mengenangani terjadinya konflik tersebut. Nah, itu tadi materi pada hari ini. Ada yang kurang paham atau masih ingin menanyakan sesuatu pada Ibu persilahkan. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, di sini Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk dikumpulkan di minggu depan, yaitu tugasnya carilah masing-masing contoh konflik ya dari penyebab konflik tadi. Ibu minta contohnya, kemudian dikumpulkan di minggu depan. Karena sudah bunyi bel, maka dari itu Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.